Ya, Mas Abicis ya, dan Mas Dru. Terima kasih sudah hadir berkaitan dengan informasi yang saya terima bahwa kemarin ada yang menyampaikan bahwa Mas Abicis melakukan tindakan kekerasan ya kepada temannya ketika sedang bermain sepak bola. Informasi itu benar nggak Mas Abicis? Benar. Kira-kira yang dilakukan Mas Abicis itu apa? Kok bisa sampai melakukan kekerasan? Ini mainnya tuh songkol atau kekerasan. Itu teman saya sama saya juga dikerasin Pak. Terus temennya saya dikerasin lagi, saya ini tidak terima. Terus saya memukul orang itu. Memukul bagian mananya? Bagian dada. Bagian dada. Alasan utamanya karena Ya, merasa nggak terima. Teman kamu Diperlakukan kasar. bukan kamunya. Nah, Setiap orang punya masalah, setiap orang punya emosi. Apapun yang dilakukan kalau berhubungan dengan hal negatif, tentunya itu juga resikonya besar. Ya. Kemudian yang kamu pukul kondisinya bagaimana waktu itu? Dibawa ke rumah sakit, dicek, terus saya belum dengar kabarnya. Terus saya disuruh di pintu kejelasan di ruang TK. Terus kira-kira yang dilakukan Mas Abicis tepat apa enggak? Enggak tepat. Enggak tepat. Kenapa? Enggak berwajib. Terus harusnya apa yang harus dilakukan? Kondisi dengan temanmu yang dipukul dan sekarang merasa benar dan salah apa benar? Saya merasa bersalah sudah memukul teman dan saya ingin perbaikan. Ada solusi lain nggak? Ketika temanmu yang dipukul itu masuk rumah sakit, kira-kira bagaimana? Biar bisa mengobati rasa sakit secara fisik dan rasa psikisnya, kan mesti rasa takut ya dengan yang sudah dilakukan Mas Abicis. Kira-kira bagaimana biar kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ketemu keluarganya, ingin bertanggung jawab membayar biaya di rumah sakit. Saya bertanggung jawab karena itu kesalahan saya. Baik, dengan apa yang sudah dilakukan Mas Abicis, kemudian sudah berusaha minta maaf ya. Terus kita kembali lagi dengan kegiatan di lapangan yang ada tidak kekerasan. Ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Salah satunya adalah yaitu saling menghargai teman. Ya, kesepakatan itu dibuat dengan berbagai macam teman-teman yang di kelas, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau Mas Abicis melakukan tindakan kekerasan itu kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan kelas? Enggak. Kenapa? Tidak sesuai sama persyaratan kelas karena telah melanggar persyaratan Terus kesepakatan. ya. Baik, kedepannya kira-kira harus bagaimana agar tidak terjadi? Merubah diri lebih baik, terus lebih sabar, menurunkan emosi. Oke, baik, terima kasih ya atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat Mas. Ya, baik Mas Abicis, Mas Dru, tadi sudah dilakukan pembinaan untuk Mas Abicis. Menurut Mas Dru ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sony
mengenai program pembinaan ini bagaimana? Menurut saya kegiatan ini bisa lebih membuat siswa menjadi tidak tertekan, tidak terancam, dan bisa membuat siswa ini lebih merasa bahwa tindakan yang ia lakukan adalah salah. Baik, terima kasih Mas Bro. Kalau perasaan Mas Abicis sebagai katakanlah yang menjadi pelaku, ya, tidak kekerasan terhadap temannya, penyelesaian dari sekolah ini membuat perasaan Mas Abicis bagaimana? Merasa lebih tenang, tidak merasa terancam, dan lebih baik. Baik, dan ada bagaimana untuk tidak mengulangi lagi gitu ya? Iya. Tidak merasa bahwa sekolah itu marah-marah gitu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih ya atas pendapatnya. Semoga ke depan sekolah juga bisa terus melakukan pembinaan seperti ini. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Kap. Sehingga ya, ini Pak Sony dapat informasi berkaitan dengan aktivitas anak sekolah yang sering melakukan kegiatan kurang tepat atau yang berbahaya. Salah satunya adalah nge-BM atau kita bisa istilah yang lain bonek ya, atau ngandul truk. Nah, ini saya dengar Mas Lingga ikut-ikutan. Ya, kira-kira alasannya apa? Yang pertama, benar enggak? Yang kedua, alasannya apa? Dan yang menyebabkan kok ikutan sama temen tuh kenapa? Ya. Kayak gini Pak, saya pas lagi sekolah naik buru dengar ada yang mau nge-BM ke alun-alun Maka. Nah, pas saya pulang, saya juga dengar Pak, teman saya ngomong mau ke sana juga. Jadi daripada sepeda kenapa-napa kan kayak gak ada yang lindungi, saya suruh gabung sekolah lain biar ada yang lindungi gitu Pak. Nah, terus saya ikut biar kayak ada yang kenal gitu Pak. Ini kan itu temanku ada dikumpul di sana. Jadi saya ikut Pak ke Maka. Tujuannya utama berarti untuk Biar ada kenalannya sih. Ada kenalannya. Kira-kira kegiatan itu beresiko tinggi nggak? Iya Pak. Resikonya apa? Ya, kadang ada yang barangnya diambil, ada yang pas mau naik, terus ada yang lindas truk juga Pak. Ya, baik ya. Sejatinya kegiatan itu Mas Lingga sudah memahami ya, apa yang dilakukan itu tidak tepat dan semua orang juga pernah mengalami kesalahan. Tetapi di sini Pak Sony bukan berusaha untuk menghakimi, hanya memastikan bahwa murid-murid Pak Sony itu aman ya dari kegiatan yang negatif di luar sekolah. Walaupun itu tanggung jawab orang tua, tapi sekolah memiliki tanggung jawab juga untuk terus melakukan pembinaan, bekerja sama dengan orang tua. Nah, ketika kegiatan tersebut yang dilakukan Mas Lingga dan kawan-kawan, kira-kira efek negatifnya apa? Kemudian kita melihat sekolah-sekolah yang lain pada gabung yang disebut namanya basis ya, barisan siswa, ada yang ditangkap polisi membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Sudah sampai ke sana belum Mas Lingga? Belum. Ya, kalau tangkap polisi sudah. Tangkap polisi sudah. Terus apa yang dilakukan dan bagaimana perasaannya ketika tangkap polisi? Ya, kaget aja Pak, kan soalnya baru pertama, terus tiba-tiba udah aja. Tangkapnya di mana itu? Ya pas arah perjalanan Di alun-alun Batam. Alun Batam. Terus diapakan saja sama Pak polisi? Itu diberi arahan tidak boleh pulang lagi, terus dikasih tahu resikonya, terus disuruh pulang gitu Pak. Terus menurut Mas Lingga hikmah yang diambil ketika ketangkap polisi apa? Perasaannya gimana? Itu Pak gak akan pulang lagi. Nggak bakal lagi. Terus kedepannya bagaimana? Biar itu tidak mengulangi lagi, kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan Mas Lingga? Kadang ya biasanya kan
kalau pulang sekolah waktu itu kan ya, kumpul-kumpul dulu Pak. Sekarang langsung pulang, terus bantu orang tua, terus kayak lagi itu. Oke, alhamdulillah berarti ada perubahan dari pihak orang tua, dari orang tua Mas Indra sendiri mengetahui nggak? Tahu ya. Kemudian diberi nasihat apa? Itu sama kayak polisi tidak boleh gitu. Oh, dimarahin juga. Ya, baik ya, artinya hal tersebut berbahaya dan berisiko ya, karena ada kesepakatan bersama, keyakinan kelas atau keyakinan yang sudah dibuat di sekolah adalah menjaga nama baik sekolah. Kita sebagai warga sekolah, khususnya SMP 2 Pekalongan, ya, keyakinan kita, kesepakatan kita, semua warga sekolah harus menjaga nama baik sekolah. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan sesuai dengan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan di luar sekolah ya, itu ya. Semoga ke depan Mas Nika bisa lebih baik ya, bisa menyadari dan tidak melakukan lagi itu ya. Terima kasih ya. Nanti untuk kedepannya kalau ada apa-apa bisa berkonsultasi ya dengan wali kelas, dengan orang tua atau dengan saya. Itu Mas Nika, terima kasih waktunya ya, semoga bisa terus melakukan kegiatan yang positif. Ya. Cut. Perasaan saya ketika dikasih pembinaan sama Pak Sony, saya jadi lebih baik dan lebih tenang. Saya tidak marah-marah atau batin kepada Pak Sony. Pendapat saya lebih baik pembinaan ini daripada harus memanggil orang tua atau polisi dan juga atau memarahi murid biar tidak bisa